A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akibat Susuk. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi cerita-cerita dari Kak Umi Aslaja, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mak, tujuan kita datang ke sini untuk menanyakan, apa mungkin almarhum pernah cerita tentang sesuatu? Tanya Didin sangat hati-hati, takut menyinggung perasaan wanita itu yang sudah cukup terluka dengan adanya cerita tentang arwah Rudita yang gentayangan. Maksud Nak Didin? Mak Rudi menatap kosong. Niat kita hanya ingin membantu, tapi kita juga tidak ingin gegabah dalam hal ini, sambung Didin. Mak benar-benar gak paham mengapa Rudi masih gentayangan, ucap wanita itu putus asa. Kita akan bantu sebisa kami, semakin bingung Mak Rudi. Mak senang ada yang peduli, tapi Mak gak tahu harus gimana. Didin dan Kamal saling pandang. Saya bisa memanggil arwah almarhumah, tapi atas izin Mak. Wanita itu menatap Didin lurus. Iya, Mak setuju. Mungkin bisa ditanyain apa yang sebenarnya, ucap Marudi antusias. Didin tersenyum, juga merasa yakin jika Mak Rudi tidak pernah tahu apa yang dilakukan Rudita semasa hidupnya. Atas kesepakatan, Didin akan datang malam hari untuk melakukan pemanggilan itu. Dan malam itu, Didin datang bersama beberapa orang yang lain. Kamal, Rahmat, Yayat, Mang Engkus, juga seorang kiai. Mereka disambut antusias. Bahkan Marudi sudah menyiapkan makanan kecil juga kopi. Setelah ngobrol ringan, pukul 9 malam, Ruli dipanggil oleh Mang Engkus untuk ikut gabung. Dek Ruli, boleh nggak kakak pinjam tubuh Dek Ruli untuk tempat Kak Rudita? Tanya Didin. Tanpa merasa ragu juga takut sedikit pun, Ruli mengangguk. Beda dengan sang kakak, Ruli terlihat lebih pemalu, juga tidak pernah melepaskan hijab. Gadis yang taat. Ruli duduk dikelilingi oleh mereka, jarak sekitar setengah meter. Didin yang memang memiliki kelebihan dalam bidang pergoiban, perlahan membaca mantra. Terkadang ia suka dipanggil juga untuk pengobatan supranatural. Perlahan Didin meletakkan tangan kanannya di atas kepala Ruli, tapi tidak sampai menyentuh kepalanya. Sementara tangan kirinya teracung ke atas sembari menahan nafas, seakan tengah menarik sesuatu yang begitu berat. Tiba-tiba Ruli menangis, merintih sangat kesakitan. Puh, sakit puh. Ruli merintih memegangi perutnya. Ibunya seketika memeluk tubuh Ruli erat sambil menangis. Ya Allah Nak, kamu kenapa? Ada apa? Katakan sama ibu. Isak wanita itu. Pilu, sangat pilu hatinya. Tubuh Ruli menggeliat, seakan sekujur tubuhnya begitu sakit. Bu, lepasin Bu, sakit.
Rinti Ruli sangat menyayat hati. Apa yang harus ibu lepaskan? Katakan, nak, isak Mak Rudi. Susuk, mak, sakit. Rinti Ruli pelan, seperti menahan sakit yang amat sangat. Astagfirullah, Allahu Akbar. Semua berseru tertahan. Jadi itulah penyebab kenapa Koren Rudita selalu merintih kesakitan. Mak Rudi menangis terseduh. Baiklah Rudita, kita akan coba membantumu melepaskan susuk dari tubuhmu. Apalagi yang akan kamu sampaikan kepada ibumu? Ucap Didin tampak tenang. Tolong sucikan jasad saya. Saya masih kotor, belum dimandikan, rintinya kemudian. Astagfirullah. Semua berseru kaget. Dan tolong ambilkan baju saya di rumah sakit. Kuburkan di kuburan saya, ucapnya kemudian. Semua saling pandang. Baiklah, udah ya, kasihan Ruli adikmu. Sepertinya sudah kehabisan energi, ucap Didin lembut. Iya, terima kasih, ucap arwah Rudita. Dan kemudian tubuh Ruli merosot lemas seperti tidak memiliki tulang. Mak Rudi memeluk Ruli erat. Ia masih merasa jika Rudita masih ada dalam diri Ruli. Tangis pilu Mak Rudi sangat menyayat. Kiai bernama Pak Sidik segera memberikan air putih pada Mak Rudi. Usapkan di wajah Ruli, Mak, ucapnya. Mak Ruli segera mengangguk dan melakukan hal yang diperintahkan oleh Pak Sidik selaku kiai di desa tersebut. Semua berunding secara cepat. Tindakan untuk pencabutan susuk yang dikenakan oleh Rudita. Tiada yang menyangka jika kesuksesan Rudita akibat susuk. Dan mereka melakukan itu dengan rahasia untuk menjaga nama baik keluarga Mak Rudi. Juga demi berakhirnya teror arwah Rudita setiap malam. Rupanya Rudita meminta tolong ke sana kemari untuk melepaskan susuknya. Malam itu, beberapa hari setelah pemanggilan arwah Rudita, Didin, Kamal, Kiai Sidik, Pak RT dan Mang Engkus. Setelah sholat maghrib, mereka sepakat untuk pergi ke kuburan tanpa ketahuan warga. Didin berangkat lebih dulu bersama Kamal, Kiai Sidik bersama Pak RT, dan Mang Engkus menyusul kemudian. Semua terdiam, bahkan sembunyi di balik batu nisan. Hanya Didin yang berada paling dekat dengan kuburan Rudita, menunggu sesuatu keluar dari dalam kuburan itu. Dan itu adalah tugas Didin. Beberapa lama menunggu, tiba-tiba asap putih keluar membentuk gumpalan padat menjadi sosok pocong yang kemudian melesat pergi menuju desa. Saat itu, Didin memberikan instruksi agar segera menggali kuburan. Mang Engkus dengan sigap mulai mencangkul kuburan tersebut, dibantu Kamal juga Pak RT. Didin dan Kiai Sidik menerima tanah galian dari bawah. Sambil bekerja, mereka tidak henti sambil terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lama tampak peti tempat jenazah Rudita. Perlahan tapi pasti, peti itu berhasil mereka bongkar. Tanpa pocong Rudita dengan posisi yang tidak lazim. Teronggok begitu saja, tanpa aturan juga dengan ikatan yang tidak sempurna. Masya Allah, mengapa mereka memulasari mayat begini rupa? Astagfirullah. Gumam Mang Engkus merasa sangat iba. Singkat cerita, seperti pesan arwah, mayat Rudita yang ternyata masih utuh itu segera mereka mandikan dan dikafani dengan benar
mengatur posisi tubuh yang terpotong tersebut. Memang sedikit kesusahan karena harus dilakukan langsung dalam peti. Mereka semua mengenakan sarung tangan agar si mayat tidak batal setelah diwudukan. Setelah mayat siap di dalam peti, sebelum diikat kembali, tiba-tiba angin menderu kencang. Pohon-pohon bergoyang, cerik-pekik bersahutan. Seakan semua penghuni kubur terbangun dari tidurnya, terusik oleh kehadiran mereka. Kamal yang bisa melihat wujud-mewujud mereka, ia kalap sendiri. Abaikan Mal, abaikan saja, tegas Didin. Kamal mengangguk dan kembali konsentrasi menemani Didin dalam liang lahat. Sementara Mang Engkus, Pak RT juga Pak Kiai Sidik berdiri di atas sambil terus berdoa. Cerik-pekik, tawa melengking, auman dahsyat, geraman, sungguh suara-suara yang melumpuhkan nyali manusia. Didin komat kamit sembari memejamkan matanya. Tak lama keluar sinar dari tubuh si mayit yang pucat juga kaku. Tampak benda kecil bermunculan di permukaan dan tampak di atas kain kafan 12 jarum berwarna perak. Didin segera memungut jarum-jarum tersebut dan segera naik. Kamal bertugas mengikat tali pocong kembali. Setelah selesai segera naik, dan Mangkus dan Pak RT serta Kiai Sidik segera menimbun kembali kuburan tersebut. Setelah selesai semua, mereka kemudian duduk bersila. Didin meletakkan semua jarum di atas daun kamboja. Angin menderu kencang. Cerit-pekik masih terus terdengar. Mereka duduk sambil merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Didin bergerak. Dari tangannya keluar sinar yang langsung membungkus jarum-jarum tersebut dan terbakar lalu hilang secara ajaib. Meski terbakar api, daun kamboja itu tetap utuh, tidak sedikit pun terbakar. Urusan susuk selesai. Pukul 1 malam mereka sampai rumah masing-masing. Langsung mandi dan melaksanakan sholat isya yang ketinggalan. Malam itu, mereka yang terlibat tidak ada yang tidur sampai pagi. Apakah teror akan berhenti setelah jasad Rudita terbebas dari susuk? Ternyata tidak. Rudita masih menuntut balas karena kematiannya tidak mendapatkan keadilan. Arwah Rudita meneror para polisi yang menganggap kasusnya selesai tanpa mencari tahu siapa pelaku penabrak Rudita. Polisi kesulitan menemukan bukti karena pria yang menjadi saksi pertama yang menemukan korban tidak memiliki banyak bukti. Lalu dua pemuda yang adalah Simon dan Dandi. Polisi urung meminta keterangan mereka karena Dandi telah tewas dan Simon terguncang jiwanya akibat kepergian sahabatnya itu. Lalu pihak rumah sakit merasa tidak perlu melakukan visum karena itu murni kecelakaan. Bahkan kondisi jenazah yang sulit disatukan. Mereka hanya berinisiatif untuk memasukkan dalam peti. Gunanya agar posisi mayat tidak berubah. Tapi tidak semudah dan sesimpel itu bagi Rudita yang tidak terima dirinya diperlakukan demikian rupa. Tiap malam datang meneror polisi, juga membuat kegaduhan di kamar mayat rumah sakit. Dan baju itu, Ruli datang ke rumah sakit untuk menanyakan keberadaan baju sang kakak, yang pihak rumah sakit telah lupa memberikan pada keluarga korban. Ruli datang sendiri dengan berani, tapi semua pihak yang malam itu terlibat tampak kebingungan karena korban Rudita sudah hampir 1 bulan. Namun seharusnya mereka tidak lupa pada gadis korban tabrak lari yang tubuhnya terpotong itu. Maaf dek, kita tidak bisa banyak membantu karena kami juga sedang sibuk, ucap seorang dokter yang memimpin di rumah sakit tersebut. Ruli mengangguk memaklumi akan hal itu. Baiklah Pak Dokter, saya ucapkan terima kasih atas waktunya.
Tapi tolong beri saya izin untuk mencari baju kakak saya yang mungkin masih di rumah sakit ini. Karena itu adalah wasiat dari almarhumah kakak saya, ucap Ruli dengan sopan. Pak dokter itu terdiam sesaat. Saya akan minta tolong pada arwah kakak saya buat nunjukin di mana letak baju beliau. Mungkin baju itu adalah hal penting bagi beliau, sambung Ruli. Pak dokter semakin terdiam. Baru kali ini ada kasus seperti ini. Ruli menunggu dengan sabar. Baiklah Nona, tapi lakukan dengan memenuhi prosedur rumah sakit ya, ucap sang dokter. Maksud Pak dokter? Ruli berkerut dahi. Segera pergi jika sudah menemukan baju kakaknya. Oh, itu. Tentu saja. Jika tidak ada kepentingan ini pun, saya tidak akan datang ke sini, Dok, tegas Ruli. Dokter hanya mengangguk. Bagaimana ia tidak diizinkan? Dari tadi tubuhnya sudah merinding melihat tatapan Ruli yang tajam. Gadis berjilbab itu memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Setelah mendapat izin, ia pun bebas keluar masuk ke ruang jenazah. Gak peduli beberapa belangkar ada mayat. Ruli merasa tidak memiliki urusan dengan mereka. Di sana, Dek, desis sebuah suara yang tepat di telinga Ruli. Ruli yang terdiam terpaku di dalam kamar itu merasakan kepalanya seperti ada yang menyentuh. Sebuah kantong jenazah yang terselip dari lemari pendingin. Astagfirullah, sebut Ruli. Cepat kakinya melangkah menuju lemari tersebut. Ketika tangannya hendak membuka pintu lemari tersebut, tiba-tiba ada suara yang berbisik. Jangan. Seperti hembusan angin, Ruli berdecak. Apa pula menghalangi aku? Desis Ruli kesal. Jangan kau buka tempat itu. Bahaya, desis suara itu. Siapa sih? Ngapain pula aku ikuti laranganmu? Sungut Ruli mulai kesal. Tengkuknya tiba-tiba terasa dingin, seperti disentuh seseorang yang baru saja memegang es batu. Apa pula pegang-pegang? Bukan muhrim, ucap Ruli kesal. Ia sadar makhluk tak kasat mata menyentuh dirinya. Cepat, Dek. Cepat ambil, bisik Rudita di telinga Ruli. Sesaat Ruli merasa gamang. Haruskah ia mengambil atau tidak? Ayo, Dek, cepat ambil, sentak suara itu. Dengan cepat Ruli membuka lemari pendingin tersebut dan tampak sebuah kantong jenazah. Ruli menarik dan membuka resleting kantong tersebut. Tampak baju kaos t-shirt juga celana jeans beserta BH. Tampak baju kaos t-shirt juga celana jeans beserta BH juga CD milik sang kakak yang penuh darah juga berbau amis. Ruli tidak kuasa melihat pakaian itu. Teriris pedih hatinya. Air matanya pun menetes. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuk dua orang berpakaian perawat mengenakan masker. Siapa kamu? Ngapain di sini? Tanya salah seorang marah. Saya Ruli, Mas. Saya sudah izin sama dokter kok, jawab Ruli. Salah seorang segera menutup pintu. Kamu mau mencuri ya? Tunjuk salah satu. Ruli berkerut dahi. Tidak, saya mau ngambil baju milik kakak saya, tegas Ruli. Tangkap dia, salah satu memberi perintah. Ruli terkesiap kaget. Segera ia menghindar. Jangan sampai dia keluar dengan membawa baju itu, ucap yang satunya. Oke,
Kita habisi dia, sahut satunya membuat Ruli sadar dirinya dalam bahaya. Dengan sigap Ruli terus menghindar dengan berkelit dengan di antara belangkar yang berisi mayat. Tangkap. Iya, dia lagi usaha. Sialan, dia pandai berkelit. Masa gitu saja kalah? Alah, coba kepung. Keduanya mengepung Ruli yang terpojok. Tapi tiba-tiba kaki Ruli menendang kunci belangkar dan mendorong dengan cepat. Pluk. Salah satu mayat jatuh menimpa salah seorang. Aduh, brengsek. Rutuknya geram. Ruli sudah hendak mencapai pintu, tapi salah satu berhasil mencekal tangannya. Tapi tiba-tiba melepaskan lagi karena Ruli menyabetnya memakai tali BH kakaknya tepat di wajah orang itu. Aduh, pekikan terjajar mundur. Sialan loh. Satunya datang. Ruli sudah siap dengan celana jeans sang kakak dan tak, seperti mengandung kekuatan. Celana itu mampu memukul mundur lawan. Dengan sigap Ruli membuntal wajah orang itu dengan celana hingga gelagapan sendiri dan anehnya. Celana itu seperti tidak bisa dilepaskan. Orang itu sibuk sendiri membuka celana yang membelit wajahnya. Bahkan kini seakan mencekik lehernya. Yang satunya merasa tidak peduli. Ia mengira sang teman sedang atraksi. Sebelum datang menyerang, Ruli sigap melemparkan BH dan juga CD milik sang kakak. Orang itu gelagapan karena CD tepat mengenai wajahnya. Ruli segera membuka pintu dan lari keluar. Ia hanya membawa baju kaos t-shirt milik sang kakak. Saat melihat peluang, Ruli segera pergi lewat jalan belakang. Akhirnya Ruli sadar ada yang tidak beres dengan pihak rumah sakit tersebut. Sengaja menyembunyikan benda yang menjadi bukti. Ruli melangkah cepat menuju pintu darurat yang biasa digunakan oleh petugas. Saat keluar dari pintu tersebut, tampak jalan raya sepi. Namun tiba-tiba sebuah sepeda motor melintas. Ruli pun bersiap untuk lari atau melawan jika itu orang jahat. Ruli, cepat naik, seru pengendara motor tersebut. Kamal, ucap Ruli saat mengenali suara pengendara yang memakai helm tersebut. Kamal segera mendekat dan Ruli segera naik. Gimana dek Ruli? Dapat gak bajunya? Tanya Kamal saat mereka sudah jalan. Iya, sudah kak, jawab Ruli cepat. Syukurlah. Kok kakak tahu saya di sini? Tanya Ruli curiga. Tadi kakak ke rumahmu, tapi kata ibumu kamu ke rumah sakit. Kamu ke rumah sakit ambil baju naik ojek, ucap Kamal. Lalu ibumu menyuruh kakak nyusul. Oh, kamu gak apa-apa kan? Hampir. Hampir apa maksudmu? Nanti saya ceritakan di rumah. Mungkin perlu ada Kak Didin juga, ucap Ruli yang membuat Kamal penasaran. Sampai rumah Ruli menyimpan baju itu dalam plastik karena aroma baju itu baunya 7 rupa. Jadi untuk merendam bau, Ruli menyimpan dalam plastik. Ruli segera mandi, sementara Kamal ditemani oleh ibunya Ruli, Mak Rudi. Tak lama Ruli sudah keluar tampak melamun. Tatapan matanya kosong menatap ke depan. Ruli, kok ngelamun? Sapa ibunya pelan takut Ruli. Tapi ternyata Ruli beneran kaget. Kak, apa kita ke rumah Kak Didin? Atau Kak Didin yang disuruh ke sini?
Ruli bertanya pada Kamal yang sejak tadi terdiam. Kakak panggil saja ke sini ya. Sebentar kakak jemput dia, ucap Kamal segera bangkit. Nanti saja kak, habis maghrib saja, ucap Ruli. Sekarang saja Ruli, lebih cepat kan lebih baik, ucap ibunya. Takut Kak Kamal capek bu, ucap Ruli sembari tersenyum, membuat Kamal jadi gelisah. Gak apa-apa kok deh Ruli. Sekarang saja ya, ucap Kamal cepat. Ruli hanya mengangguk sembari tersenyum. Jantung Kamal berdebar kencang. Segera ia pergi sebelum terlihat gugup. Didin baru saja pulang dengan istrinya. Ia langsung pamit pada sang istri untuk menuju rumah Mak Rudi. Singkat cerita, keduanya sudah sampai. Mak Rudi menyambut dengan ramah. Ruli yang sejak tadi di kamar segera keluar. Ada apa Dek Ruli? Apa ada yang penting? Tanya Didin langsung tanpa basa-basi. Iya kak, ucap Ruli dan Ruli pun menceritakan semua kejadian sewaktu di rumah sakit. Mereka mendengar hampir tidak percaya semua itu. Pihak rumah sakit seperti sengaja menyembunyikan barang bukti. Dan entah ada apa di balik semua itu. Supaya kita tahu jawabannya, kita segera kuburkan baju itu di kuburan almarhumah seperti permintaan dia, ucap Didin tegas. Semua mengangguk. Malam itu, Kamal dan Didin melaksanakan permintaan almarhumah, menguburkan kaos di kuburannya. Semua berjalan lancar dan normal, tidak ada gangguan apapun. Namun sampai rumah keduanya terkejut karena ada polisi, Pak Kades juga beberapa warga. Mereka sedang bicara serius. Didin dan Kamal ikut duduk. Kecurigaan ada sebuah kesengajaan atau sebuah misteri di balik kematian Rudita. Membuat semua penasaran, ingin tahu dan alasan apa polisi menutup kasus tersebut. Juga kenapa pihak rumah sakit menyembunyikan bukti. Untuk mengetahui itu, Didin kembali memanggil arwah Rudita dan Ruli yang menjadi pelantara sebagai media untuk mereka agar mudah berkomunikasi. Ruli bersedia demi terungkapnya kasus Rudita ini yang mereka anggap telah selesai dengan melepaskan susuknya. Tapi ternyata ada misteri yang lain. Namun kali ini arwah Rudita masuk hanya menangis sembari mengucapkan terima kasih. Rudita, kita ingin membantumu mengungkap kasusmu. Sebenarnya ada apa? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Tanya Pak Polisi dengan hati-hati. Dia terisak sangat pedih. Bicaralah Rudita, biar kami tahu semua apa yang menimpamu dan siapa yang telah menabrakmu, sengaja atau tidak, tanya Didin lembut. Rudita yang ada dalam tubuh Ruli hanya menunduk sembari menangis sesungguhkan. Biar saya saja yang bertindak. Terima kasih untuk semua bantuannya. Dan mohon maaf atas semua kesalahan saya. Saya pamit. Lalu Ruli terkulai lemas. Ibunya membetulkan posisi kepala Ruli agar bisa istirahat dan memulihkan energi yang terkuras habis. Didin segera bangkit dan menyentuh kening Ruli. Perlahan Ruli membuka matanya dan segera duduk lalu menangis terseduh. Semua menatap heran. Ada apa? Dek Ruli, yang tenang. Ada apa Dek Ruli? Ceritakan pelan-pelan, ucap Pak Polisi lembut. Ruli masih menangis. Nafasnya terasa sesak.
Air mata mengalir deras. Kedua tangannya meremas ujung bajunya, menahan tangis sekuat tenaga. "Minumlah, Dek Ruli." Kamal sodorkan air teh hangat bagiannya. Ruli menatap Kamal sekilas dan menerima gelas di tangan Kamal. Setelah meminum seteguk air teh hangat tersebut, nafas Ruli terasa longgar. "Udah. Apa sekarang bisa cerita?" tanya Didin. Ruli mengangguk. Ia mengaku dibawa oleh kakaknya terbang dan seperti melihat sang kakak sedang naik motor. Lalu tiba-tiba ada mobil menghadang. Dan karena kaget motor metik yang dikendarai Oleng, tak bisa menghindari tabrakan meski tidak seberapa kencang, tapi membuat kejut yang luar biasa. Sehingga membuat tubuh Rudita terpental, jatuh dari motornya. Pengendara mobil segera keluar dan menggotong tubuh Rudita dibawa masuk ke dalam mobil, lalu dibius. Mobil berhenti di sebuah gubuk pinggir hutan, dan tubuh Rudita dibawa masuk, digeletakkan di lantai gubuk tersebut yang kotor berdebu. Dua orang segera menggagahi Rudita yang masih dalam pengaruh obat bius. 5 orang pria melakukan pelecehan itu berkali-kali sepuas hati. Setelah puas mereka pergi dan mengintai sampai mereka melihat Rudita keluar dari gubuk tersebut. Karena suasana mulai gelap, Rudita tidak melihat keberadaan mobil mereka di balik semak. Saat Rudita keluar sempoyongan dan segera naik ke motornya yang sengaja mereka bawa dan disediakan buat Rudita pulang. Di tengah jalan mereka menabraknya dengan kecepatan tinggi. Rudita yang membawa motornya sambil menangis, sama sekali tidak bisa menghindar. Bahkan saat itu posisi motor Rudita berada di jalur yang salah. Tabrakan hebat dengan kecepatan tinggi itu membuat tubuh Rudita terpental dan menyangkut di gardan mobil, lalu terseret terlindas hingga tubuhnya terputus. Dan bagian atas masih nyangkut dan terseret sejauh 5 meter. Semua yang membayangkan itu merasa bergidik ngeri. Ruli berkali-kali mengusap pipinya hingga memerah. Pak polisi mendesah. Pak Kades terdiam, miris mengetahui nasib tragis salah seorang warganya. Saat ditanya yang lain, Ruli tidak bisa menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa mereka boleh membantu hanya sampai sini. Selebihnya Rudita sendiri yang akan menyelesaikan. Singkat cerita, di tempat lain, seorang pria tampak baru turun dari sebuah mobil. 2 orang pria yang sedari tadi duduk menunggu dengan tidak sabaran segera bangkit. "Kau datang sendiri? 2 temanmu mana?" tanya salah seorang pria yang menunggu tadi. Pria yang baru datang sesaat membuang putung rokok di tangan yang telah habis dia isap. Di tangan yang telah habis ia hisap. "Bentar lagi, katanya mereka akan nyusul ke sini," tegasnya sambil merogoh saku celananya, mengambil bungkus rokok beserta koreknya. "Ah, kemana dulu sih mereka? Selalu saja kita yang harus menunggu," dengus yang satunya, seraya duduk kembali di tempatnya tadi. Namun baru saja pantatnya mendarat di tempat duduk, tiba-tiba sebuah mobil kembali berhenti. "Ayo," seru seorang pria dari dalam mobil. Ketiga pria itu saling pandang. "Yakin kau pakai mobil ini lagi, guys?" tanyanya tidak yakin, menatap ragu ke mobil tersebut. "Cuma ini yang ada. Ayolah, jangan banyak tanya kau," sungut pria yang duduk di sebelah kemudi. Ketiganya pun naik. "Kenapa mobil ini lagi yang kau sewa? Gak ada yang lain apa?" sungut pria itu kurang suka.
Aku sudah nyoba nyari, cuma ini yang ada dan paling murah. Sudahlah, jangan berisik. Pria yang lain menengahi. Mobil dengan 5 penumpang yang semuanya pria itu segera melaju kencang. Tanpa mereka masih diam. Belum ada strategi baru yang mungkin mereka rubah. Gimana? Rencana kita apa masih sama? Tanya salah satu, membuka percakapan. Iya, gitu ajalah. Semoga lancar seperti yang dulu. Mereka semua tertawa. Tapi sekarang tidak ada bonusnya, celetuk salah satu. Ya kalau kau mau. Kau gagahi dulu wanita tua itu. Lumayan masih segar, ledek yang lain. Tawa pun seketika pecah. Oh gak nafsu, sungutnya. Pecahlah tawa mereka memenuhi ruangan dalam mobil tersebut. Nantilah hasilnya, kau booking tuh semua PSIO, ujar sang teman. Yang lain tertawa ngakak, gak tahu arti dari singkatan tersebut. Tak terasa, tibalah mereka di halaman rumah besar yang mereka tuju. Penjaga yang pernah melihat mereka segera membuka pintu pagar, dan mobil segera masuk. Turunlah mereka semua dengan tampang yang tidak mencurigakan. Semua melangkah masuk. 2 orang pembantu wanita disuruh masuk ke kamarnya di belakang. 2 orang pria segera masuk ke kamar sang juragan yang sedang mandi. Tanpa babi bu, seorang pria meringsak masuk ke dalam kamar mandi yang tidak terkunci karena berada di kamar tidur. Entah apa yang dilakukan oleh pria bertubuh besar itu pada si wanita di dalam kamar mandi. Yang empat sudah sejak tadi menggasak semua harta si wanita yang ada di dalam lemari juga laci. Beberapa hari yang lalu mereka mendapatkan informasi bahwa wanita kaya itu baru saja menjual tanahnya di luar Jawa. Wanita yang pernah membayar mereka 100 juta buat menghabisi Rudita. Dan kini dia sendiri yang digasak oleh sang anak buahnya sendiri, berikut seluruh hartanya. Setelah semua berjalan lancar, mereka segera kembali dengan 2 buah tas besar. Kembali sang penjaga tidak curiga dan mengira kedatangan mereka adalah undangan dari sang istri juragan. Mobil segera pergi. Dalam mobil mereka semua tertawa. Tidak disangka akan semudah dan semulus itu rencana mereka. Mobil melaju keluar kota. Semakin jauh semakin santai, karena tidak merasa takut dengan apapun. Waktu melintas di jalan sepi, tiba-tiba sopir banting setir. Brak! Tidak bisa menghindar. Tabrakan pun terjadi. Mobil sempat keluar jalur dan berhenti. Kenapa woi? Ada apa? Seru mereka serempak. Nabrak orang guys, jawab sopir pucat. Orang mana? Dari tadi gue tidak melihat ada orang. Ada cok, perempuan. Seperti sedang berlari panik. Coba periksa. Periksa dulu benar apa tidak. Ogah, jangan gue yang disuruh keluar. Ya elah, lu yang dekat pintu. Bentaran apa? Pria yang dekat pintu segera memegang pintu. Prr. Tiba-tiba kap mobil bagian depan seperti ada yang memukul dengan keras. Semua menatap ke arah depan. Tiba-tiba tampak sebuah tangan bergerak naik seperti berpegangan pada kap mobil. Lalu tangan yang lain menyusul, kemudian menyembul kepala dengan rambut tergerai acak-acakan.
5 pria dalam mobil spontan berteriak saat menyadari siapa adanya wanita itu, yang kini semakin naik ke atas kap mobil dan hanya sebatas perut dengan usus yang terburai. Pengemudi segera tancap gas, tapi wanita yang ada di atas kap mobil itu tidak mau terjatuh, malah semakin naik dan sangat mengerikan. Ususnya diseret hingga menutupi kaca mobil, dan wanita itu tetap menempel di kaca depan mobil seperti selembar stiker. Mobil semakin melaju kencang tanpa kendali dan menabrak lurus sebuah pohon di tepi jalan, menghantam dengan kuat sehingga salah satu terpental keluar dengan kondisi kepala remuk. Yang 2 tergencet jok depan, sementara yang duduk di depan tubuhnya hancur menjadi satu dengan mobil yang sudah tidak berbentuk lagi. Lengkingan suara tawa perempuan yang sangat nyaring membuat bulu kuduk seketika merinding. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.